Hai semua, pada video ini kita akan membahas fenomena long and pressure package supply chain. Fenomena dan problematika rantai pasok pada brand fashion Zara. Brand fashion Zara merupakan perusahaan fashion global yang dikenal sebagai pelopor fast fashion. Zara mampu membawa desain baru dari konsep ke toko hanya dalam waktu 2 hingga 3 minggu. Namun, kecepatan ini ternyata menciptakan tantangan besar dalam manajemen rantai pasoknya yang rumit dan berlapis. Nah, Zara ini dikenal sebagai pionir fast fashion global dengan model bisnis berbasis kecepatan tinggi. Namun, di balik keunggulan itu, sistem rantai pasok Zara juga menghadapi tantangan besar, yaitu kompleksitas, tekanan waktu, dan isu berkelanjutan. Selanjutnya, fenomena dan masalah utama rantai pasok brand fashion Zara. Yang pertama yaitu produksi sangat cepat, 2 hingga 3 minggu dari desain hingga ke toko. Lalu yang kedua, ketergantungan tinggi pada pemasok di berbagai negara, seperti di Asia, Eropa, dan Afrika Utara. Lalu yang ketiga, tekanan ekstrim pada manufaktur dan pengiriman. Hal ini sering menimbulkan risiko seperti kelelahan tenaga kerja, kesalahan produksi, dan keterlambatan logistik. Lalu yang keempat, sulit menjaga konsistensi, kualitas, dan kondisi kerja di seluruh jaringan pemasok. Yang kelima, rantai pasok yang berbelit, seperti koordinasi manual antar vendor dan sistem informasi terpisah. Akibatnya, data sering terlambat atau tidak sinkron yang bisa menyebabkan keterlambatan produksi dan inefisiensi. Selanjutnya, tahapan rantai pasok pada brand Zara. Yang pertama yaitu raw materials atau bahan mentah. Bahan seperti kain dan benang diperoleh dari pemasok di Asia dan Eropa. Lalu ke supplier. Zara bekerja sama dengan banyak pemasok global, yaitu koordinasi yang masih manual membuat proses ini berpotensi tidak efisien dan sulit dipantau secara real time. Lalu, proses manufacturing atau produksi. Produksi utama dilakukan di Eropa untuk menjaga kecepatan 2 hingga 3 minggu dari desain ke toko. Lalu distribusi. Produk dikirim ke pusat distribusi, lalu disalurkan ke toko di seluruh dunia. Lalu ke store, yaitu toko fisik dan online. Stok diperbarui 2 kali seminggu untuk mengikuti tren. Sistem ini efektif, tapi menuntut prediksi permintaan yang akurat agar tidak terjadi overstock. Lalu, sampailah ke tangan konsumen. Konsumen menikmati produk baru dalam waktu singkat, tetapi ekspektasi kecepatan tinggi juga mendorong pola fast fashion yang berdampak pada lingkungan. Next, problem solving, yaitu solusi digital dan strategis Zara. Untuk mengatasi masalah tersebut, Zara menerapkan strategi digitalisasi rantai pasok. Yang pertama, integrasi digital supply chain. Zara menerapkan sistem ERP global yang mampu menyinkronkan data, stok, permintaan pasar, dan proses produksi secara real time. Yang kedua, nearshoring production. Untuk mempercepat distribusi dan mengontrol kualitas, Zara memindahkan sebagian besar produksi ke wilayah Eropa. Strategi ini membuat proses pengiriman dari pabrik ke pusat distribusi lebih cepat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pemasok jarak jauh di Asia. Lalu yang ketiga, AI dan data analistik. Zara memanfaatkan kecerdasan buatan dan analisis data konsumen untuk memprediksi tren fashion terbaru. Dari data toko fisik dan online dikumpulkan setiap hari untuk membantu menentukan desain apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Dengan cara ini, Zara bisa menghindari overproduction dan meminimalkan limbah. Lalu yang keempat, sustainability initiative. Sebagai upaya menuju fashion berkelanjutan, Zara meningkatkan transparansi rantai pasok dan beralih ke bahan ramah lingkungan seperti katun organik dan serat daur ulang. Inisiatif ini membantu menciptakan sistem produksi yang lebih etis dan bertanggung jawab terhadap
keberlanjutan lingkungan. Lalu, market analysis, yaitu TAM, SAM, dan SOM. TAM atau pasar potensial keseluruhan, total nilai pasar global yang dapat dijangkau oleh seluruh industri fast fashion. Pasar global fast fashion diperkirakan mencapai 120 miliar US dollar. Lalu yang kedua adalah TAM, yaitu pasar yang dapat dilayani. Segmen pasar yang secara realistis dapat dijangkau oleh Zara dengan kapasitas, jaringan produksi, dan distribusi saat ini. Pangsa pasar yang dapat dilayani oleh Zara secara realistis di segmen fast fashion internasional yaitu 30 miliar US dollar. Lalu ada SOM, yaitu pasar yang dapat dicapai. Porsi dari SAM yang benar-benar bisa diperoleh Zara dalam jangka pendek atau menengah dengan strategi efisiensi, rantai pasok, dan inovasi digitalnya. Target pendapatan realistis Zara dari inovasi supply chain digital dan efisiensi global yaitu 5 miliar US dollar. Nah, berikut ini adalah diagram dari TAM, SAM, dan SOM dari brand Zara. Jadi, setiap lapisan menunjukkan porsi pasar yang semakin spesifik dan realistis untuk brand Zara. Maka dapat disimpulkan, rantai pasok Zara adalah kekuatan sekaligus tantangan, dan kecepatan produksi yang tinggi menimbulkan kompleksitas koordinasi global. Dan dengan digitalisasi, integrasi data, dan strategi keberlanjutan, Zara mampu menjaga efisiensi sekaligus membangun citra fashion yang lebih etis dan adaptif.